said you haven't been contacted by PSSI. Is it right or not? Yes, they sent me, what was it? Last week they sent me a letter that they called me up to play for Indonesia. Okay. And at the moment now, me and my agent are looking through the papers, how everything works with playing from Indonesia. So I want to play. Nah oke teman-teman, kali ini saya akan kembali lagi membahas mengenai kabar terbaru dari timnas Indonesia. Dan di sini mungkin saya akan membahas yang mengenai satu sosok yang memang saat ini menjadi perbincangan, yakni sosok Mees Hilger. Banyak sekali yang DM kepada saya, "Bang, tolong bahas mengenai kabar Mees Hilger," karena konon katanya ini adalah salah satu yang disebut oleh PSSI untuk segera dinaturalisasi. Ya, apapun itu tentang anggapan kalian tentang Mees Hilger ya. Di sini saya melihat akan ada beberapa kejutan yang memang dilakukan oleh PSSI. Nah, ini pun bisa menjadi kode dan juga ini pun bisa menjadi keseriusan bahwa PSSI ini memang benar-benar dalam mengincar sosok Mees Hilger. Nah, saya melihatnya di sini teman-teman ya, ternyata dari sosok orang tua Mees Hilger ini kedapatan di Indonesia. Nah, banyak pun di sini saya melihat ya, beberapa media pun mengabarkan bahwa ini memang menjadi kode agar nantinya Mees Hilger dinaturalisasi. Sebelum lebih jauh ya, saya akan membahas ya nanti mengenai beberapa alasan mengapa Mees Hilger ini memang menjadi jawaban dari PSSI. Namun sebelum itu jangan lupa teman-teman ya, kalian like, kemudian komen ya, bersifat membangun, dan juga subscribe serta tekan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi dari video-video saya selanjutnya. Nah, di sini saya langsung saja teman-teman ya masuk ke Mees Hilger. Saya awalnya juga sangat kaget teman-teman, karena banyak sekali yang bilang kepada saya, "Bang, tolong Mees Hilger ini di backup, kemudian dipantau." Nah, di sini pun saya langsung mendapatkan informasi, dan menurut saya ini adalah informasi penting karena saya melihat ini adalah kisi-kisi juga dari orang dalam. Oke, yang pertama, saya melihat Mees Hilger ini memang saat ini sedang bimbang menentukan pilihan antara Indonesia dan Belanda. Tetapi ya, saya melihat dengan postingan ibunya yang saat ini di Bali itu sudah menunjukkan bahwa ada nggak sih keterkaitan antara ibunya dan juga Mees Hilger mengenai prosesnya nanti untuk kepindah kewarganegaraan? Ya, awalnya saya mengira itu hanya liburan saja karena saya melihat ibu Mees Hilger ini asli Manado. Jadi wajar saja jika dia ke Indonesia. Namun itu membuat saya juga bertanya-tanya, sebenarnya apakah ya kedatangan dari ibu Mees Hilger ini ada sangkut pautnya dengan urusan dokumen? Awalnya saya biasa saja, tetapi ketika saya melihat lagi ya, saya mencari data lagi mengenai kisi-kisi Mees Hilger ini, ternyata Mees Hilger itu men-unfollow atau tidak mengikuti lagi Federasi Belanda. Ini pun sudah terbukti, saya pun juga sudah mencari ya teman-teman ya, bahwa Mees Hilger itu unfollow KNVB, dan saya pun juga tidak tahu apa alasan dari Mees Hilger men-unfollow. Ya, ini menurut saya ada beberapa hal, seperti kekecewaan Mees Hilger ketika di Piala Eropa kemarin dia dipanggil tapi tidak dibawa skuad The Orange Belanda. Ini pun bisa berindikasi bahwa Mees Hilger itu kecewa dengan Belanda. Nah, kemudian saya melihat bahwa dorongan keluarga untuk segera memiliki caps internasional itu juga perlu. Maka dari itu menurut saya ya, ini adalah langkah yang tepat bagi keluarga Mees Hilger untuk menentukan masa depan si anak. Nah, mengapa demikian? Saya melihat saat ini market value dari Mees Hilger itu sangat tinggi ya, bahkan jika nanti dia bergabung ke Indonesia ya, itu akan menjadi pemain ASEAN termahal, 75 miliar, dan ini sangat luar biasa teman-teman. Dan jika nanti dia sudah menjadi warga negara Indonesia, otomatis dia akan menjadi pemain asing di Liga Belanda, otomatis market value-nya ya itu pasti meningkat. Karena saya melihat saat ini FC Twente pun sudah mengontrak jangka panjang ya, 3 tahun. Mees Hilger ini dikontrak jangka panjang oleh FC Twente selama 3 tahun. Nah, ini membuktikan bahwa Mees Hilger ini bukan pemain yang sembarangan dan dia memiliki potensi. Namun
ya, karena mungkin dia kecewa dengan Federasi Belanda, yang memang kecewa dengan timnas Belanda karena dia tidak masuk dalam skuad, dan dia pun juga menginginkan untuk segera menentukan pilihan. Yang menurut saya ini adalah jawaban dari PSSI yang hari-hari ini ya melalui Bapak Arya Sinulinga mengatakan bahwa saat ini ada pemain grade A yang memang diproses, dan saat ini kita hanya tinggal menunggu pengumuman saja. Nah, kemudian di sini saya melihat mengapa di sini alasan PSSI segera mengurus proses Max Hilger ini menurut saya sangat tepat sekali ya. Karena saya melihatnya usianya sudah relatif muda ya. Kemudian dia juga bisa berposisi sebagai full back ya, atau back kanan. Kemudian dia juga bisa ditempatkan sebagai gelandang ya, gelandang serang maupun gelandang bertahan. Artinya dengan hal-hal seperti ini, multi posisi seperti ini memang sangat dibutuhkan oleh Shin Tae-yong. Dan Shin Tae-yong pun mengatakan bahwa sebenarnya apa yang ia cari itu bukan pemain-pemain keturunan yang memang hanya sekedar punya label pemain keturunan, tetapi dia melihat klubnya, kemudian bagaimana track recordnya, itu yang digali oleh Shin Tae-yong. Oleh sebab itu saya sangat yakin sekali dengan adanya Max Hilger nanti bersama timnas Indonesia, ini akan menambah daya gedor dan juga akan menguatkan strategi Shin Tae-yong. Artinya valid ya. Apakah ada keterkaitan ketika orang tuanya ke Bali, kemudian mengurus dokumen, kemudian dengan mengunfollow dari akun Instagram KNVB ya Belanda? Tentu kita sudah melihat dari situ bahwa bukti itu semakin nyata. Nah, namun dibalik semua itu teman-teman, saya akan kembali ke faktor Shin Tae-yong. Nah, Shin Tae-yong ini sepertinya sangat serius dan sangat tahu apa yang menjadi kebutuhan timnas Indonesia. Walaupun saya yakin Shin Tae-yong ini bukan hanya sosok Max Hilger saja yang diinginkan. Ada beberapa pemain lain, namun ya kisi-kisi atau tanda-tandanya itu belum muncul. Nah, ini mulai muncul, ini menurut saya menjadi dasar ya bagi PSSI untuk segera menyelesaikan, dan menurut saya ini akan menjadi kejutan lagi-lagi. Saya yakin sekali PSSI akan mengadakan konferensi pers lagi mengenai penambahan pemain keturunan, dan ya kita ketahui Piala Asia semakin dekat, dan juga kita sudah melihat seperti Irak ya, kemudian Jepang ya, dan juga lawan kita lainnya ya di grup D ini juga sangat serius, Vietnam ya. Artinya memang kita harus melihat bahwa Piala Asia ini bukan main-main. Kemudian PSSI juga akan menyelesaikan seluruh proses kepindahan kewarganegaraan sebelum dimulainya Piala. Jadi yang kemarin-kemarin bilang ya, Bang, ini sudahlah jangan dibahas lagi karena tidak pasti, belum pasti. PSSI saat ini ya mungkin banyak sekali ya pekerjaan ini itu sehingga proses pemain keturunan ini keteteran. Namun sepertinya dengan kabar ini saya melihat bahwa ini akan menjadi hal yang sangat luar biasa nantinya untuk perkembangan timnas Indonesia. Dan yang jelas semoga saja ya Shin Tae-yong dalam hal ini ya harus diperpanjang. Kita doakan saja yang terbaik untuk Shin Tae-yong agar kita bisa melihat bagaimana nanti para pemain-pemain grade A ini berseragam timnas Indonesia, dan kita bisa menyaksikan bahwa Indonesia ini akan menuju level-level internasional bersaing bersama negara-negara besar seperti Arab Saudi, kemudian Iran, Australia, Jepang, Korea, dan lain sebagainya. Nah, lantas bagaimana menurut kalian teman-teman tentang adanya sosok Max Hilger ini? Apakah kalian yakin timnas Indonesia mampu berkembang pesat, ataukah kalian masih menginginkan beberapa pemain-pemain diaspora lainnya? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.